Halo, perkenalkan saya Michelle, salah satu siswa Data Wrangling and SQL di Pacman. Saat ini bekerja sebagai Project Officer di salah satu perbankan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis e-commerce improvement sebagai salah satu proyek akhir untuk kelas ini. Konten yang akan dibahas mulai dari objektif, data overview, pengecekan data, pemrosesan data, serta hasil analisis. Objektif yang saya tetapkan ada 7, yaitu untuk mengetahui 5 kategori produk yang paling populer setiap tahunnya, dan berdasarkan kategori ini ya, paling populer, lalu berdasarkan pendapatan, dan juga mengetahui growth pemesanan produk untuk kategori produk berdasarkan jumlah transaksi dan berdasarkan pendapatan. Lalu untuk mengetahui jumlah seller dan jumlah produk untuk masing-masing kategori produk. Dan yang terakhir untuk mengetahui 10 produk dengan rata-rata yang paling mahal atau yang potentially paling menguntungkan untuk si e-commerce ini. Nah, data yang digunakan ada 7 variabel. Mulai dari order, kode unik produk, nama kategori produknya itu apa, kode unik penjual, harga, order status, dan juga order purchase name. Order status ini mungkin nggak langsung tercermin nih di research questionnya, tapi ini tuh penting dipakai karena untuk kita ngefilter dulu nih data yang mau dipakai itu yang memang data transaksinya berhasil aja yang udah terkirim. Kalau yang udah cancel atau yang enggak entah berantah di mana ya prosesnya, itu kita tidak ikut sertakan karena kan belum terjadi transaksinya, jadi belum berhasil. Lalu untuk order purchase timestamp ini kita pakai untuk melihat tren. Jadi kita akan parsing year-nya. Kita akan melihat year berapa, lalu kita bagi-bagi datanya berdasarkan tahun tersebut. Nah, sebelum kita menjawab research objektif yang ada 7 tersebut, akan dilakukan beberapa pengecekan data dulu nih. Pertama kita ngecek missing value, cek outlier, cek inconsistency format, dan juga duplicate data. Dari missing value di sini terlihat ya ada satu variabel yang missing value yaitu produk kategori name English. Outlier juga the same variable. Kita pakai metode scatterplot di sini. Inconsistent format kita ngecek uniknya supaya lebih gampang untuk ngelihatnya. Ngelihat ada apa aja sih jenis kategori produknya. Di sini ada beberapa yang mirip-mirip, contohnya kayak Home Comfort dan Home Comfort 2. Harusnya kan sama ya. Nah, kita ini pakai replace di sini supaya datanya disamain aja gitu. Karena kan harusnya sama ya. Lalu pas dicek duplicates, di sini tidak ditemukan data yang duplikat, 0 hasilnya. Nah, pemrosesan data sebenarnya sebelum kita cleaning, kita wrangling dulu sih. Di sini aku pakai 4 tabel yang aku gabungin di SQL pakai temporary table dan juga left join. Jadi dari 4 tabel tersebut, yang 2 pertama aku gabungin dulu, lalu yang 2 terakhir aku gabungin juga. Kemudian 2 tabel yang isinya dari 2 tabel yang lainnya itu aku gabungin lagi. Jadi pertama aku buat dari yang 4 aku buat 2 temporary table, lalu aku ngejoin si 2 temporary table tersebut. Setelah itu aku load datanya di Python pakai library pandas. Kemudian aku cleaning, jadi yang missing value aku ubah jadi unknown. Yang tadinya 0 jadi unknown ya. Terus untuk yang outlier, ini terkait yang harga ya. Maka dari itu ketika ada perhitungan harga, tidak diikutsertakan si outlier ini. Nah, kemudian untuk yang inconsistent aku ngelakuin rename yang sebenarnya sama. Aku jadiin pilih salah satu aja mau yang mana supaya nggak double counting. Nah, kemudian selain dari itu juga kan jumlahnya tuh banyak banget kategori produknya padahal mirip-mirip. Maka dari itu di grouping lagi dibuat 10 kategori data untuk mempermudahkan pengambilan keputusan bisnis. Lebih simple juga. Nah, kemudian untuk yang terakhir untuk duplicate data kan nggak ada ya, jadi bisa di skip untuk handlingnya. Nah, untuk data manipulation ini case by case tergantung dari research questionnya. Yang pertama, untuk mengetahui 5 kategori produk paling populer setiap tahunnya, pertama di parse dulu untuk melihat tahunnya berapa aja sih. Kita untuk membagi-bagi data berdasarkan tahun yang kita akan mappingin nih ke grafik ini ya, ada 3 tahun.
untuk melihat trennya. Kemudian kita bikin pivot table di sini untuk menghitung frekuensi transaksi dari masing-masing kategori produknya. Kemudian di reset indeksnya lalu dilakukan visualisasi. Nah, datanya yang keluar itu mirip-mirip sih sebenarnya kategorinya. Ada home appliances, kosmetik, hobbies, others, elektronik. Semuanya sama ya untuk kategorinya, tapi bedanya mungkin di rankingnya aja. Nah, kalau kita lihat di sini nih si others, bukan others, sorry. Electronics naik nih. 2016, 2017 di peringkat 5, 2018 di peringkat 4. Sama hobbies juga dari peringkat 3 naik ke 2. Oke, selanjutnya untuk research question kedua, caranya sama, cuma bedanya objeknya aja. Ini kan pendapatan. Pivot table-nya kalau yang tadi di count, kalau yang ini di sum. Nah, untuk hasilnya juga sebenarnya mirip-mirip ya sama yang sebelumnya. Ya, make sense sih, karena kan untuk pendapatan itu price dikali ini ya, price dikali kuantitasnya sebenarnya. Nah, di sini tapi ada yang unik sedikit, yaitu fashion. Fashion naik jadi top 5 dan elektronik keluar dari top 5. Dia mundur dikit jadi peringkat 6. Walaupun sebenarnya kalau yang di transaksi naik ya malah, tapi kalau secara price dia turun secara nilai pendapatannya. Kemudian untuk research question ketiga terkait growth pemesanan produk untuk kategori produk berdasarkan jumlah transaksi. Dihitung pertama kita bikin pivot table dulu untuk ngetahuin per kategori produk itu setiap tahunnya berapa sih transaksinya. Lalu kita plug in rumusnya kita karena mau tahu growth-nya, kita bikin tabel baru yaitu growth 2017 dan 2018. Lalu kita masukin rumus jadi satu rumus itu langsung untuk ngisi seluruh kolom tersebut. This is basic rumus untuk ngitung growth, yaitu jumlah pesanan tahun N, misalnya tahun 2017, kita kurangin yang punya 2016. Setelah dikurangin, kita bagi jumlah pesanan tahun yang 2016. Setelah itu kita visualisasikan yang di kanan. Ya, sebenarnya ini yang atas growth 2017, yang bawah 2018 ya. Nah, kalau yang kita lihat ini top growth-nya, yang persentase growth-nya tinggi itu yang bukan top product ya. Make sense sih. Kenapa? Karena kan kalau misalnya masih kecil, masih cilik-cilik itu masih gampang untuk grow-nya. Karena secara value kan nggak sebanyak itu sebenarnya. Cuma secara presentasinya emang banyak. Sedangkan kalau yang emang udah tinggi penjualannya, untuk persentase growth-nya tinggi, itu berarti kan value-nya berarti besar ya. Lebih besar harusnya dan lebih sulit untuk dicapai. Tapi di sini kita bisa lihat nih si elektronik kan sebenarnya top produk. Ternyata growth-nya juga termasuk salah satu yang paling tinggi nih di 2018. Berarti si elektronik ini juga menarik untuk digarap lebih lanjut nih. Karena grow-nya bagus trennya. Nah, kalau untuk pemesanan produk berdasarkan pendapatan, caranya sama persis dengan yang sebelumnya, bedanya objeknya aja. Kurang lebih juga sama. Dan sini uniknya yang lain tuh grow, tapi si fashion di tahun 2018 itu tidak growth, nol ya growth-nya. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 5 terkait jumlah seller masing-masing kategori produk, dihitungnya kita pakai metode group by dan juga non-unique. Jadi yang hanya dihitung adalah yang uniknya aja. Jadi satu seller walaupun di datanya itu ada banyak, misalnya kayak aku buka toko Michelle. Aku kan misalnya setiap hari ada aja tuh yang beli. Berarti data aku kan pasti munculnya banyak. Misalnya munculnya ada 100 nama Michelle gitu di sana. Tapi yang dihitung cuma satu. Karena kan mau lihat sellernya kan ya. Lalu aku bikin pivot table berdasarkan year dan juga kategori produknya dan aku visualisasiin. Nah, kurang lebih ini jumlah dari sellernya. Kalau kita lihat yang top ini nih 5 teratas itu dejavu ya, mirip-mirip nih, ada home appliances, hobbies, others, cosmetic, electronics, itu sama dengan top products, most popular products, dan juga yang nilai pendapatannya paling tinggi.
Untuk nomor 6 kurang lebih mirip dengan nomor 5, bedanya hanya di ininya aja kan. Kalau yang sebelumnya kita ngitung jumlah seller, di sini kita ngitung jumlah produk. Tapi untuk konklusinya sama sih. Dia yang top 5-nya juga ini dia lagi nih yang merupakan si produk yang paling banyak transaksinya, sama yang paling banyak juga pendapatannya, dia lagi dalangnya. Oke, kemudian yang terakhir untuk ngitung 10 produk rata-rata paling mahal, hasilnya ada di sebelah kanan. Caranya pertama kita filter data dulu yang bukan outlier, lalu kita mencari min harga per produk, lalu kita sort values-nya dari paling tinggi ke rendah, lalu kita ambil 10 data teratas. Oke, jadi kesimpulannya di sini, semakin banyak jumlah seller dan variasi barang, maka akan makin banyak juga transaksi dan juga pendapatannya. Maka, aksi bisnis yang direkomendasikan adalah untuk menarik lebih banyak seller, terutama yang variasi produknya banyak dan beragam. Terutama juga, ini karena supaya sekalian satu kali mendayung 2-3 pulau melampaui ya, sekalian nyari sellernya itu yang emang produknya harga jualnya tinggi. Ya seperti komputer, oven, mesin kopi, industri agro, Unity, dan sebagainya. Karena kan kalau e-commerce itu dapatnya dari persentase transaksi kan ya, persentase dari harga jual produk di e-commerce tersebut. Maka dari itu disarankan akan menambah seller di produk-produk yang emang nilai jualnya tinggi. Baik, sekian prestasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.